Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Dongeng Nusantara di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan saya Bang Elgi untuk melanjutkan cerita Lutung Kasarung bagian ke-19. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Beberapa jenak lamanya keduanya berpandang-pandangan sedangkan senyuman bermain di mulut mereka. Tiada kata yang cukup besar untuk menyatakan suara hati yang tersampaikan oleh sekeliling pandang. Sekulum senyum, kediaman keduanya lebih besar artinya daripada jika salah seorang di antara mereka melahirkan perasaannya melalui kata-kata. Tapi kemudian Guriang Kawung Luwuk segera meninggalkan Purbasari ketika orang-orang yang berada di Parakan Baranang Siang Lubuk Sipatahunan menyaksikan peristiwa itu. Mereka secara tak sadar melahirkan kekaguman mereka berdesis terdengar nyata. Alangkah padannya yang laki-laki tampan gagah, yang wanita cantik jelita. Pasangan yang sungguh cocok. Si gagah mendapat si molek, sungguh tak kecewa, seru yang lain pula. Sungguh Sang Rumuhun maha tahu dipertemukannya jelita dengan si tampan. Ya, alangkah adil Sang Rumuhun, yang lain menyetujui. Tetapi tidak demikianlah halnya keenam putri kakandanya tatkala mereka menyaksikan bahwa Guriang Kawung Luwuk yang telah dengan merendah mereka minta singgah tetapi menolak, kini malah memberikan kalau kencana kepada Purbasari. Mereka naik pitam. Lebih-lebih Purbararang amarahnya merangsang, ia merasa terhina sekali. Laki-laki tak tahu diri, geramnya murka. Kanda, Purbasari telah cantik kembali. Kulitnya tidak hitam seperti gagak lagi. Sembah Purbaluwih yang melihat kecantikan Adinda sudah kembali. Sungguh tidak tahu malu, kata Purbadewata, tak memperhatikan ucapan Adinda Purbaluwih. Siapakah yang telah menghilangkan warna hitam kulitnya? Tanya Purba Endah yang perhatiannya lebih dekat kepada yang diperhatikan Purbaluwih. Kurang ajar. Purbasari sungguh lancang, seru Purba Kancana. Adinda semua, mari kita rebut kalau kencana dan ikan kancra bersisik emas itu. Akhirnya Purbararang mengajak. Mari, ayo, kata seorang. Yang lebih baik kita rebut saja, seru yang lain pula. Biar Purbasari tahu rasa, kita rampas, teriak yang satu lagi. Semua putri menyetujui ajakan Purbararang kecuali Purbaluwih. Purbaluwih mau mencegah niat kandanya, ia berdatang sembah. Ampunilah Dinda Kanda. Adinda mohonkan kasih sayang Kanda kepada adik kita yang bungsu. Adinda minta agar Kanda mengasihani Purbasari. Mendengar sembah Purbaluwih, Purbararang malah makin berang. Ia mendeli kepada Purbaluwih. Matanya merah, pandangnya geram. Ia mengangkat telunjuk, menunjuk-nunjuk muka Adindanya yang telah berani menolak titahnya itu. Dasar kau sekongkol, kau memang tak tahu diri, sama-sama busuk, teriak Purbararang. Purbaluwih tak berani mengangkat muka melihat kakandanya, ia menunduk terus. Bukan hamba sekongkol Kanda, hanya Dinda mohonkan agar Kanda menaruh kasihan kepada adik kita yang selalu menderita itu. Jangan banyak omong, kalau kau mau menolongnya, pergilah kau ikut ke Gunung Cupu Mandala Ayu. Kawani dia, ayo, pergi, kawani dia. Purbararang makin murka. Putri-putri yang lain tertawa mengejek. Hahaha, Purbaluwih ingin berkawan bersama Lutung, kata Purbadewata mengejek. Ya, kangen sama ekornya yang panjang, tambah Purba Kancana. Pergilah Lewih, Lutung itu masih mau berkawan dengan seorang lagi. Ya, pergilah ke Gunung Cupu Mandala Ayu, kata Purba Manik lagi. Pergi kau, pergi, ayo, kata Purbararang. Lalu bersama 4 orang adiknya yang lain, ia pun segera berlari-lari ke arah hilir, menuju ke arah Purbasari. 5 orang mereka beriring-iringan, dari kejauhan kelihatan laksana sedang berlomba lari. Masih jauh Purbararang sudah berteriak keras-keras kepada Purbasari.
Hei, Purbasari, berikan kalau dan ikan emas itu. Itu bukan milikmu. Lekas, lekas berikan, teriak yang lain pula. Purbasari menoleh ke arah teriakan itu, maka kelihatanlah olehnya kelima orang kandanya sedang berlari mendatangi. Di kepala iringan itu kelihatan Purbararang dengan wajah yang merah bahkan gusar, sedang keempat saudaranya yang lain memandang kepadanya dengan pandangan yang penuh benci dan dendam serta iri hati. Namun sekali ini ia tidak hendak mengalah saja. Dengan dada turun naik cepat bergelombang lantaran peperangan di dalamnya. Ia berdiri menantikan kelima orang kakandanya, matanya tajam memandang ke arah mereka mendatang. Ayo cepat, berikan kalau itu kepada kami, teriak Purbararang pula setelah dekat. Kanda, mengapa begitu? Sahut Purbasari sambil memegang erat kalau kencana yang berisikan sepasang ikan kancra bersisik emas itu. Kalau dan ikan ini hamba terima dari seorang guriang yang tadi lewat di sini. Kami pun tahu. Tapi itu barang kami, itu milik kami. Namun, jangan banyak mulut. Kalau dan ikan itu kami punya. Tetapi Kanda, diam. Purbararang berteriak, dan dengan paksa dan tanpa kasihan lagi mereka pun merebut kalau kencana itu. Purbasari dengan tenaganya yang lemah itu tidak sanggup mempertahankan kalau, meski betapapun eratnya ia memegang. Namun Purbararang tidak puas begitu, hanya merebut kalau kencana itu saja dengan sepenuh tenaga dan amarah. Ditolaknya tubuh Purbasari dari atas tanggul sehingga terjengkang ke tebing sungai yang curam serta dalam. Mampus kau, teriaknya dengan rasa puas. Orang-orang yang berada di sana saat melihat peristiwa itu berteriak. Mereka khawatir akan nasib Putri Purbasari. Jika sampai jatuh ke dasar parakan, tentulah akan hancur. Kepala Purbasari menimpa batu-batu yang sebesar-besar kerbau. Tetapi tak seorang pun di antara mereka mungkin menolong, takkan keburu lagi. Namun Sunan Ambu di Kahyangan sangat waspada tatkala dilihatnya Purbasari dianiaya oleh kakandanya dan dijorokkan dari atas tanggul oleh Purbararang. Maka dititahkannya para pohaci dan bujangga ke Buana Pancatengah akan menyelamatkannya. Lantaran itu, bujangga tua menjelmakan dirinya menjadi seekor kepiting yang teramat besar dan batok punggungnya kuning saking tua, hijau lantaran penuh lumut. Kepiting itu merayap menuju ke hulu lalu membobol bendungan sehingga air membelah melanda bendungan. Orang-orang yang sedang berada di parakan berteriak-teriak ketakutan melihat air bergulung-gulung datang. Banjir. Bersidulun mereka naik ke darat. Masing-masing hendak menyelamatkan nyawa, masing-masing memikirkan keselamatannya sendiri-sendiri. Dalam kekacauan seperti itu, mereka tak ingat lagi kepada orang lain, satu dengan cara lain saling dorong, saling tolak. Banyak orang yang jatuh akibat dorongan yang lain, ada pula yang terpeleset, lalu ditelan oleh lidah air yang setinggi bukit itu, lenyap tak berbekas. Teriakan-teriakan kengerian memekakan telinga, tak tentu lagi yang terdengar. Banjir! Banjir! Banjir lagi! Banjir! Banjir! Lekas mendarat! Lekas mendarat cepat! Lihat, ada kepiting sebesar saung. Jangan ayal, nanti kelelap. Awas, dia gigit. Berbahaya! Berbahaya! Naik! Naik cepat, naik ke darat, jangan terlambat. Aduh, tolong, tolong. Sementara itu, Purbararang bersama keempat orang adiknya baru kembali ke lubuk tempat tadi mereka menangkap udang. Kalau kencana yang berisikan sepasang ikan kancra bersisik emas mereka bawa dengan bangga, hatinya puas. Karena selain telah mendapat kalau kencana yang berisikan sepasang ikan kancra bersisik emas, juga telah menjorokkan Purbasari. Ia boleh berlega hati kini.
Maka dengan hati lapang ia menoleh pula ke arah tebing di hulu tempat tadi ia menolakkan tubuh Purbasari. Tetapi alangkah terkejut ia karena Purbasari telah berada di atas tebing pula, duduk segar bugar. Ia tak percaya akan penglihatannya. Maka diusapnya matanya, tetapi jelas sekali serta pasti benar Purbasari telah selamat di atas tebing. Adinda Purba Endah, lihat, itukah si Jahanam? Mengapa ia sudah berada di atas tebing pula? Bagaimana mungkin ia bisa mendarat lagi? Purba Endah menengokkan kepalanya. Ya Gusti, benarlah yang Kanda lihat. Itulah Purbasari. Bagaimana mungkin ia mendarat? Siapakah yang menolongnya? Tadi tak ada orang di sana, tak seorang pun, teriaknya. Para adinda yang lain pun menengokkan kepalanya melihat kepada Purbasari dengan mata terbeliak. Mana mungkin ia selamat? Batu-batu yang besar serta tajam mencongak akan menghancurkan tubuhnya, kata Purbararang dalam hati. Tetapi matanya jelas sekali melihat adiknya itu duduk di atas tebing. Maka amarahnya pun bangkit pula. Ia hendak mendarat pula akan memuaskan hatinya. Ia hendak menolakkan tubuh Purbasari pula. Mari kita lenyapkan Jahanam itu, serunya kepada adik-adiknya. Tetapi pada ketika itu pula terdengar hiruk-pikuk orang-orang yang berteriak lantaran melihat air membanjir. Mereka terkejut karena teriakan orang-orang yang meminta tolong. Maka mereka lihat bendungan bobol dan air bergulung-gulung hendak menelan apa saja yang berada di depannya. Cemas dan takut pun timbul. Keenam putri beserta para perwara yang ikut turun ke lubuk bersih duluan naik ke darat untuk menyelamatkan diri dari telanan banjir. Teriakan-teriakan kacau balau terdengar memenuhi udara. Mereka bersih cepat naik ke daratan tanpa memperdulikan barang-barang dan kawan-kawan mereka yang lain. Maka sepasang ikan kancra bersisik emas yang diwadahi kalau kencana itu pun lenyaplah ditelan air yang datang bergulung. Wahai, kalau itu tertinggal dalam air. Kemudian terdengar Purbararang berkata setelah ia selamat di atas tanggul. Adik-adiknya menyesalinya karena telah meninggalkan kalau kencana yang dengan susah payah mereka rebut itu. Tetapi jika teringat pula akan betapa ngerinya lidah air bergulung hendak menelan, mereka merasa lega karena mereka masih bisa selamat. Tatkala lidah air datang, Indrajaya sedang sibuk menangkap udang di hulu Parakan. Ia merasa sakit hati dan terhina oleh perbuatan Purbararang. Maka saat mereka kembali membawa kalau kencana, ia tak mempedulikannya, pura-pura sibuk menangkap udang. Tetapi alangkah malang karena waktu gulungan air melanda, ia tak keburu naik ke darat. Ia tertelan lidah air dan meronta-ronta mencari pegangan. Sambil mulutnya berteriak meminta tolong, ia tak bisa berenang, menggapai-gapai tangannya di udara. Air masuk ke dalam mulut dan hidungnya, tak terelakkan. Gelagapan ia bernapas dan tatkala ia hampir putus asa, sia-sia mengharap pertolongan, tiba-tiba sebuah sengatan yang amat menyakitkan terasa di arah selangkangan. Ia menjerit pingsan. Untunglah pada ketika itu tepat datang si Lengser yang mengulurkan tangan hendak menolong. Tatkala Purbalarang melihat Kakanda Indrajaya pingsan, ia pucat lantaran cemas, gugup tak tentu laku. Ia tidak mengerti apa yang menyebabkan Kakanda pingsan. Namun sejenak kemudian, nampaklah pangkal paha Indrajaya membengkak secara dahsyat. Warnanya merah yang cepat menjadi hitam. Rupanya ia digigit binatang entah apa. Bengkak itu sebentar saja meluas dan meluas. Rupanya Gusti Indrajaya digigit kepiting raksasa itu, kata seorang yang melihat. Kena bisa agaknya, kata yang lain. Kepiting raksasa sungguh berbahaya, seru seorang lagi. Purbararang tak mendengar perkataan-perkataan orang itu. Ia bingung, ia gugup, tidak tahu apa yang mesti diperbuat. Ia mendongkol, ia marah. Ia merasa terhina oleh Guryang Kawung Lubuk. Ia bingung melihat keadaan Kakanda Indrajaya. Ia murka kepada Purbasari, segala perasaan berkecamuk dalam dirinya. Mamang Lengser, bubarkan semua orang.
gotong Kakanda Indrajaya pulang ke istana. Cepat dan sigap si Lengser segera melakukan tugas. Ia menyuruh semua orang bubar pulang ke rumah masing-masing. Maka barisan yang tadi pagi berangkat dengan rapi serta teratur kini pulang berserabutan kalang kabut, tak terpimpin dan kacau balau. Ada pula yang berlari-lari dipecut kengerian hatinya sendiri, khawatir kalau akan menimpa bahaya yang besar. Ada pula yang menjadi linglung, tak tahu apa yang mesti dilakukan. Para hulu balang yang tadi pagi berangkat dengan gagah mengepalai barisan, sekarang tak terhiraukan orang, bahkan ada yang jatuh terinjak. Sedangkan pemimpin yang saat berangkat gagah tampan di atas kuda hitam, sekarang pulang pingsan digotong orang. Sebentar saja parakan baranang siang lubuk sifat tahunan yang penuh manusia itu lengang kembali. Hanya suara air jua yang terdengar memecah sunyi. Suara gemuruh manusia makin menjauh dan menjauh saja ke arah negara. Tatkala keadaan sudah sunyi, kelihatanlah ada yang bergerak menuju hulu lubuk. Tubuh yang tadi tertunduk memeluk lutut, terguncang-guncang oleh sedu sedan, kini perlahan-lahan bangkit. Dia menengok ke kanan ke kiri. Tiada seorang pun jua manusia lain yang tinggal. Dengan matanya yang sebak berurai air mata itu, nampak olehnya betapa lengang sepi keadaan sekeliling. Maka dengan lesu ia pun berdirilah. Setelah sekali lagi ia meneliti keadaan sekeliling, ia pun melangkahkan kakinya, tetapi berlainan dengan orang-orang lain yang pulang menuju negara. Ia berjalan ke arah Gunung Cupu Mandala Ayu. Dialah putri bungsu Purbasari Ayu Wangi. Setelah ia ditolong oleh Bujangga Sakti, Purbasari tidak terus pulang, melainkan duduk sambil menangis. Ia sangat berduka oleh tingkah laku kakandanya yang sangat tidak berperasaan. Teringat pula ia akan orang yang mengaku Guryang Kawung Luwuk yang selasa dia kenal. Namun sia-sia dia ingat kembali. Teringat pula akan hadiahnya. Kini hadiah itu tiada lagi padanya. Maka terbayanglah pula pada ruang matanya betapa kelima orang kandanya merebut kalau kencana yang berisi sepasang ikan kancra bersisik emas itu. Terkenan pula ia kepada orang yang mempersembahkannya, orang yang menamakan dirinya Guryang Kawung Luwuk. Terbayang olehnya wajah tampan yang sangat ramah serta tamah. Aduhai, apakah gerangan akan jawabnya kalau suatu kali ketemu dengan orang itu? Bagaimana pula jika orang itu menanyakan hadiah yang pernah diberikannya? Bagaimana ia akan menjawab? Bagaimana ia akan mengatakan keburukan laku kakandanya merebut hadiah tersebut kepada orang lain? Bagaimanapun, kelima orang yang tak berperasaan itu adalah kakandanya jua. Betapapun kejamnya kelima orang itu adalah saudara sekandung jua, tak mungkin ia akan menceritakan keburukan saudara sekandungnya kepada orang selewatan. Sambil berjalan, Purbasari tiada henti-hentinya memikirkan segala peristiwa yang dia alami hari itu. Lubuk yang surut, mantrakah yang melantarankannya? Alangkah saktinya mantra itu. Dan Lutung Kasarung yang tentu sekarang sedang menunggu di rumah, terbayang pula olehnya Lutung yang mengajarinya membaca mantra yang ternyata amat ampuh. Kemudian teringat ia akan pengalaman-pengalamannya di lubuk, orang-orang yang sibuk menangkapi udang, Guryang Kawung Luwuk yang tampan, ikan kancra bersisik emas kalau kencana, Kakanda Purbararang yang garang, ia dijorokan ke tebing curam. Siapa pulakah yang menolong daku, pikirnya. Tatkala ia tiba di istana, didapatinya Lutung Kasarung sedang duduk menunggu di dekat gerbang. Bagaimanakah kabarnya Gusti? Tanya Lutung Kasarung dengan tak sabar. Apakah mantra itu sakti? Apakah lubuk itu surut? Apakah parakan kering? Banyakkah ikan yang Gusti tangkap? Dan mengapa Gusti berwajah muram? Apakah lubuk tak terbendung, maka Gusti berduka? Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.